Temperamen. Apa sih temperamen itu? Oh, kamu orang temperamen nih. Oh, kamu orangnya apa nih gitu ya dan lain-lain. Karena kan banyak juga ya. Apa kira-kira temperamen itu? Kita akan mengenal beberapa temperamen yang pada umumnya dimiliki oleh semua manusia ya. Semua teman-teman di sini juga punya temperamen tertentu gitu. Jadi kita ada sanguinis ya. Tentunya teman-teman juga kayaknya saya pernah dengar nih sanguinis itu apa gitu ya. Kemudian koleris, ada melankolis, satu lagi ada plekmatis. Nah, ini empat temperamen ini kemungkinan besar apa ya? Teman-teman punya minimal salah satunya atau bisa gabungan. Misalnya Adelia punya temperamen sanguinis di saat dengan apa ya dengan teman-teman sejawatnya. Tapi kalau di eh, apa ya di perbincangan dengan teman-teman adik kelasnya misalnya jadi koleris gitu itu bisa saja teman-teman. Jadi ada gabungan sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman gitu. Oke, apa sih keempat ini kita bahas ya. Let's see teman-teman. Sanguinis. Let's see apa sih sanguinis? Teman-teman bisa baca nih ya. Ini banyak nih itunya. Oke, saya pindahkan dulu nih saya. Nah, di sini. Oke. What is sanguinis? Apa sih sanguinis, teman-teman? Kita lihat ya dari gambarnya itu wah periang banget nih, ya kan? Teriak-teriak apa sih namanya? Ya populer mungkin gitu ya. Kemudian humble, bersahabat itu sanguinis. Biasanya memang lebih banyak ngomong gitu ya. Lebih banyak interaksi biasanya. Sok kenal misalnya atau apalah gitu ya. Silakan. Ini sanguinis. Kata kuncinya banyak nih. Sangat bersahabat, sangat menikmati hidup. Wah, tadi tuh ya. Vero nih ya, misalnya punya moto hidup, hidup cuma sekali. Ya enggak? Apakah itu masuk sanguinis? Kita akan perbandingkan nanti dengan temperamen yang lain ya. Oke, ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Tuh orang dan lain-lain. Berikutnya ada koleris. Wah, ini gambarnya luar biasa. Pemarah, gitu ya, meledak-ledak gitu ya. Apa? Apa kira-kira? Antagonis. Kita baca secara praktis ya teman-temannya. Ini gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat orang yang berjiwa, yang bertemperamen koleris ini mempunyai kemauan keras. Apa aja pokoknya harus tercapai. Mau nggak mau harus gitu ya. Kemudian biasanya berapi-api, meledak-ledak, gitu ya. Aktif, praktis, cekatan misalnya. Mandiri pasti dia tuh. Oh kan. Tapi koleris bukan galak juga ya. Jadi ada orang yang galak, wah ini koleris nih. Ya belum tentu juga. Kita lihat nih ciri-ciri yang lain, cekatan, mandiri, sangat independen. Wah, perantau misalnya dari Lampung ke Bekasi sendirian. Oke, berikutnya ada melankolis. Nah, ini umumnya memang banyak sekali ya. Teman-teman cewek banyak biasanya melankolis, tapi belum tentu juga. Kita lihat juga ciri-ciri yang lain. Melankolis itu lebih apa ya? Meratapi gitu ya. Atau apa ya? Perfeksionis, pengennya sempurna gitu ya. Sensitif, baperan dan lain-lain. Ini melankolis nih. Ketika kita melihat drama Korea gitu ya, yang belum tentu kejadian di hidup kita, tapi udah mewek, udah nangis, kebawa perasaan dan lain-lain gitu. Ya, ini melankolis. Oke, ini gambarannya apa ya? Berarti ya. Oke, berikutnya ada flegmatis. Apa sih flegmatis? Wah, ini santai banget nih. Ya, flegmatis ya. Seseorang yang memiliki sifat alamiah, damai, peace gitu ya. Ya, tidak suka kekerasan. Kemudian apa ya? Flow aja begitu. Ya, tidak usah pusing.
Digambarkan dengan orang santai nih ya, animatornya santai sekali. Nah, ini kepribadiannya teman-teman. Ya, koleris itu tegas, berkemauan keras, kemudian memiliki visi independen, kemudian apalagi nih? Kalau kelemahannya dominan, otoriter banget dia ya, dingin, ceroboh, ini kelemahannya ya biasanya. Cepat berpuas diri, sarkastis, kakak situ suka apa ya, suka ngebully lah, sarkas banget tuh orangnya gitu ya. Kemudian sang ini sih sedang menjadi pusat perhatian, ini populer banget nih ya biasanya. Kemudian antusias, senang bergaul, riang, ramah, dan hangat biasanya ya. Tapi kekurangannya rata-rata kurang disiplin ya. Mau sendiri aja gitu ya. Kemudian egosentris bisa juga, kemudian mudah bosan, pengen ganti dan lain-lain. Berikutnya di melankolis itu memiliki standar yang tinggi. Wah, ini perfeksionis banget nih. Misalnya saya pengen tugas ini bagus, perfect banget, dia mempersiapkan dengan bagus dan lain-lain. Karena dia memang kalau sedikit kecewa, sedikit cacat, dia akan baper aja gitu. Oh, jadi tidak lain gitu ya. Tapi minimalnya atau kekurangannya adalah kurang suka bersosialisasi, kaku kadang-kadang ya, pesimistis bisa juga, atau mudah kecewa, baperan lah gitu ya, disenggol seletik gitu ya, disenggol sedikit, wah marah gitu. Atau pragmatis nih, teman-teman bisa mengelompokkan diri, saya tuh orangnya pragmatis, santai, woles gitu ya, ya flow aja begitu, atau ngalir aja begitulah. Biasanya dia diplomatis. Ya, biasanya orang-orang itu sepertinya orang-orang pragmatis itu cocok biasanya jadi PR gitu ya. Ya yang bisa mengalir dan lain-lain. Kemudian loyal, setia. Nah, makanya teman-teman yang cewek ini biasanya harusnya memilih orang yang pragmatis nih, karena dia cenderung untuk loyal, setia, menghindari konflik. Kalau bahasa apa nih, kalau bahasa weton mungkin ya, kalau teman-teman tahu biasanya lahirnya hari Jumat gitu, pragmatis aja gitu, adem gitu bawaannya. Tapi di satu sisi memang ada yang kurang baiknya, negatifnya, tidak tegas, mensa-mensle gitu ya, karena sering banget kasihan misalnya. Kemudian mudah khawatir ya, was-was gitu ya. Kemudian cari aman sendiri gitu ya. Kemudian kurang motivasi biasanya, atau kepingin, penakut, dia nggak mau ngambil resiko. Itu salah satu negatifnya. Dan ini bisa di combine ya, bisa saja nanti Zanuba punya dua temperamen ini sesuai dengan kondisi. Saat nonton film Korea melankolis, tapi saat minta jajan koleris, marah gitu. Gitu. Jadi memang bisa atau bahkan tiga sekaligus temperamen berbeda-beda, itu bisa saja teman-teman. Ya. Oke, berikutnya nah sepertinya tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini ada watak, ada kepribadian. Nah, kita cek ya teman-teman, kepribadian itu organisasi dinamis dalam individu yang terdiri dari sistem psikofisik ya, jadi psikologi dan fisik gitu ya. Untuk secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi kepribadian itu memang apa sih? Apa kepribadian itu? Ya, kepribadian itu memang bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Beda halnya dengan watak. Keadaan-keadaan dan cara bereaksi ya jiwanya terhadap perangsang juga ya, memang dengan lingkungan juga, tapi wataknya memang seperti itu. Rata-rata misalnya orang timur, orang Batak misalnya, ya memang wataknya seperti itu gitu. Bukan berarti dia marah mungkin, tapi memang ya seperti itu. Kemudian ada yang watak sejak lahir, ada yang watak juga yang disesuaikan atau yang dipengaruhi oleh lingkungan, ada juga teman-teman ya. Nah, teman-teman tadi ya, temperamen itu apa sih artinya? Adalah gejala karakteristik dari sifat emosi individu. Emosi ini jangan diartikan marah ya teman-teman. Emosi itu senang, sedih, khawatir, apalagi takut, itu juga emosi. Ya, jadi emosi itu jangan dideskripsikan sebagai marah.
tapi emosi itu tadi ya, saya emosian enggak gitu. Emosi saat ini saya nangis, saya sedih. Nah, berikutnya pengenalan bakat ini tinggal dibaca saja teman-teman ya. Tadi saya sudah jelaskan juga bakat itu unik dan lain-lain. Nah, hal yang mempengaruhi bakat apa saja? Genetik bisa. Ya, misalnya ayahnya seorang tukang kayu, ya bisa saja. Ayahnya misalnya berbakat di jadi orator atau pembicara bagus. Itu juga secara genetik bisa. Kemudian latihan bisa dilatih juga. Saya orang tuanya tidak bisa begitu banyak ngomong, tapi saya dilatih masuk pelatihan, belajar sendiri dan lain. Kemudian struktur tubuh juga ini sama, bisa saja gitu ya pengaruh. Nah, kecerdasan sebagai bakat ini bisa dicek ya teman-teman, atau artinya apa, seperti kecerdasan linguistik atau berbahasa, logis matematis, secara logis dan matematik, hitung-hitungan, spasial ini juga sama, kemudian musikal, nah ini juga sama nih teman-teman, yang kadang-kadang bisa nih kecerdasan musikal sebagai kelebihan ya. Kemudian kinestetik jasmani, atlet biasanya ini ya, jasmaninya fisiknya bagus untuk pelari cepat, kemudian pedayung, kemudian renang dan lain-lain. Kemudian kecerdasan antar pribadi, bagaimana saya menghadapi Adelia, kemudian Hani dan lain-lain. Kemudian intrapribadi, berkomunikasi dengan diri sendiri saat kita merenung, introspeksi, saat kita ingin meratapi diri sendiri gitu ya. Oh, saya harusnya gimana? Atau naturalis. Ya, teman-teman bisa masuk ke situ. Udah mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri tadi ya, sudah bahas, ada introspeksi diri, mengenal diri, membangun kepercayaan diri, kemudian mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh terkenal yang teladan tentunya, kemudian berpikir positif dan open mind, itu juga sama. Ya, teman-teman bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi kita kali ini? Ada? Sekarang kan masih itu saja ya, masih pengenalan saja. Jadi teman-teman cukup bahasanya di kisaran tadi ya. Ada sanguinis, ada plekmatis dan lain-lain. Itu coba pahami teman-teman. Berikutnya ada watak dan kepribadian. Itu saja ya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman yang mau bertanya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, jangan-jangan tidak mendengarkan ya. Karena sebenarnya harusnya kita ngobrol saja Win ya, tentang, karena memang karakter building dari 1 sampai 6 kita memang harusnya lebih ke sharing gitu. Jadi misalnya kamu hari ini punya masalah apa nih? Boleh cerita nggak? Gitu. Kamu bertemu orang seperti apa nih? Boleh cerita nggak? Gitu ya. Itu, atau bahkan lebih berbicara tentang lingkungan kamu seperti apa. Itu juga bisa diceritakan di sini, nanti kita akan bahas. Gitu. Oke, kalau tidak ada kita akan akhiri ya. Berikutnya nanti kita, oh iya, sudah ada ketua kelasnya belum hari ini? Sudah ya? Sudah. Siapa? Mika, Pak, ketua kelasnya. Mika, oke, Mika ya. Mika sebagai leadernya. Nanti kita akan berkomunikasi tentang tugasnya ke depan seperti apa, karena nanti semester pertemuan ke 9 sampai 14 itu akan berbicara tentang proyeknya nanti yang akan ditampilkan apa. Tentunya per kelompok. Jadi dari 17 itu kira-kira dibagi berapa kelompok biar teman-teman bisa tidak terbebani atau bisa berkoordinasi satu sama lain ya. Gitu. Ada pertanyaan? Atau nanti kita lanjutkan bahasnya di WhatsApp ya. Oke. Vero, ada pertanyaan? Belum ada, Pak, sepertinya. Oke, belum ada ya.
Hidup cuma sekali. Oh, jadi ingat Pero hidup cuma sekali. Langsung gitu ya. Berikutnya saya tanya lagi nih. Ada tadi